Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Ramos dari SMK Bina Wisata Lembang. Nah, kali ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan materi tentang prinsip pembelajaran ke Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, apa itu prinsip pembelajaran? Nanti kita akan bahas. Nah, sebelum ke materi, biasanya kita untuk belajar tentang tujuannya dulu. Ya. Apa sih nanti tujuan dari materi yang akan kita bahas hari ini? Kalau untuk berdoanya kan tadi sudah berdoa ya sama Ibu Rizka. Ya, tujuannya yaitu peserta dapat menjelaskan tentang prinsip pembelajaran. Yang kedua, peserta dapat menerapkan prinsip pembelajaran. Ya. Ini tujuan materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita masuk ke materinya. Oke. Ini ya, materi pembelajarannya adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada 5. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, perlu terwujud pembelajaran yang 1. Ya, kita mulai lagi untuk ke materinya. Ya, prinsip pembelajaran yang 1 adalah dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan siswa, perkembangan peserta didik. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar baik. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, relevan yaitu pembelajaran yaitu yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Ya. Ada 5, nanti masing-masing dari prinsip pembelajaran ini kita jelaskan satu persatu. Ya, yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan siswa. Yaitu mendukung terbentuknya kesejahteraan, well-being peserta didik. Ya. Di sini diterangkan bahwa peserta didik diberikan penanaman karakter, pengetahuan dan kompetensi sebagai bekal hidup di masyarakat dan sukses atau sejahtera dalam hal yang berarti untuk mereka. Jadi nanti peserta didiknya pokoknya bagaimana biar menjadi orang yang sukses. Selain itu, dengan peserta didik belajar sesuatu yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan pencapaian mereka, maka tidak akan mudah merasa cemas karena mereka tahu mereka bisa memenuhi tuntutan pembelajaran dari guru karena sudah sesuai dengan kemampuan dan perkembangan yang mereka miliki. Ya. Terus merasa aman dan nyaman belajar di sekolah. Ya. Kalau saat ini kan kita pembelajarannya itu biasanya tidak melihat fase dari masing-masing peserta didiknya. Oke. Itu terus kesejahteraan psikologis peserta didik juga akan menjadi baik ya. Karena mereka belajar sesuai dengan fasenya. Itu ya.
Oke, terus jadi nanti bisa menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Setiap peserta didik memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan pengajaran yang layak. Ya, itu. Terus lagi pembelajarannya jadi menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang dipahami utuh oleh peserta didik, ya, dan dapat menghubungannya dengan kehidupan sehingga akan terus bermanfaat bagi mereka. Ya, jadi apa yang diinginkan oleh filosofinya Ki Hajar Dewantara nanti akan tercapai, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Yaitu terus inklusif, ya, mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap peserta didik, berarti tidak ada satupun anak yang tertinggal. Berarti nanti semua anak pasti kompeten dan naik kelas atau lulus. Oke, singkatnya semua anak dari latar belakang apapun mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan meningkatkan kemampuan akademik mereka. Jadi semuanya itu mendapat kesempatan untuk belajar, ya. Nah, untuk yang prinsip pembelajaran yang kedua, ya, di situ nanti pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nanti ditanamkan yang namanya growth mindset. Peserta didik yang memiliki growth mindset yang kuat akan terus berupaya untuk bisa menguasai apa yang sedang dipelajari, bukan sekedar mendapatkan nilai yang baik, ya. Jadi mindsetnya selalu berkembang, terus menjadi kuat, terus peserta didik akan mengatribusikan kegagalan mereka pada kurangnya upaya mereka, bukan pada kurangnya bakat mereka. Oke, berarti mereka dituntut untuk selalu berusaha, karena di sini upaya, ya. Oke, jadi peserta didik selalu dituntut untuk berusaha atau berupaya, ya. Itu. Terus untuk mendukung yang kedua, prinsip yang kedua, mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajarannya secara mandiri. Oke, secara mandiri, ya. Tadi kan kita sudah belajar profil pelajar Pancasila. Oke, jadi nanti profil pelajar Pancasilanya akan tercapai karena ada mandiri ini. Oke, ya. Itu. Terus adanya self dan peer assessment, ya. Guru perlu memberitahu sejak awal apa yang diharapkan dari para peserta didik beserta pencapaian belajar, ya. Jadi nanti sebelum kita melakukan pembelajaran dengan peserta didik, dengan siswa, kita harus memberitahu dulu bahwa apa sih yang akan kita capai dari materi yang kita pelajari hari ini, misalkan, ya, gitu. Itu untuk yang nomor 2. Nomor 3-nya, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik, ya. Keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter. Pembelajaran yang baik tidak terus-menerus berfokus pada perkembangan kognitif peserta didik, ya. Dengan menjadi fasilitator dan memberikan bimbingan kepada peserta didik, guru juga menumbuh kembangkan kemampuan non-kognitif mereka seperti motivasi dan afeksi, ya. Ini untuk yang nomor 3. Banyak sekali di situ dan materinya sudah di-share, ya, Bapak Ibu. Ya, menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nanti prinsip pembelajarannya juga selalu mengacu ke profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi kita sudah belajar, ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oke. Terus ada keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter. Ini tadi sudah, ya, menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, ini yang ketiga, ya, menstimulasikan kemampuan berpikir tahap tinggi, ya.
Jadi nanti pembelajarannya juga tidak melulu kepengetahuan saja, tapi karena harus kreatif kan tadi profil pelajar Pancasila ya, berarti berpikirnya juga harus di tahap yang tinggi. Itu. Nah, yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi pembelajarannya nanti berpusat pada anak, di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik menjadi pertimbangan guru. Ya, dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Menguatkan identitas anak sebagai bagian dari lingkungannya. Keselarasan antara pembelajaran yang berlangsung di sekolah, rumah, dan lingkungan. Ya. Nih, pembelajaran yang lepas dari diskriminasi SARA, lingkungan belajar dengan iklim yang positif. Ya, jadi yang keempat itu pembelajarannya jelas harus melihat kondisi si peserta didik. Karena kan sekarang pembelajarannya berorientasi kepada siswa, kepada peserta didik ya. Oke. Yang keempat, terus pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia ya, karena ada profil pelajar Pancasila ya. Oke, terus Kalau siswanya orang sudah tua mengirim dilibat dalam proses belajar ya, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik ini ya. Orang tuanya dilibatkan ya. minta Oke, tolong siswa sebagai mitra posisi jadi ke anak-anak itu orang udah tua dan masyarakat. Oke, kepala sekolah dan guru peka pada latar belakang sosial ekonomi orang tua wali. selesai sebelum tanggal Kalau kita 29. kan biasanya Waktu sekarang kan saya periksa, kalau sudah diperiksa pasti masih belum dari melihat dengan jadi detail ya, mereka saya cek peserta sebelum didik itu tanggal seperti apa, 29 latar itu belakangnya seperti hanya apa, orang tuanya itu bagaimana, mana waktu mohon lingkungannya seperti apa. Nah, di kurikulum Merdeka ini benar-benar kita harus memahami kondisi si peserta didik. Kenapa seperti itu? Ya agar kita bisa mudah untuk memberikan materi, kira-kira materi apa yang cocok untuk peserta didik. Itu yang keempat. Yang kelima, pembelajarannya berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi belajarnya itu sesuai dengan fasenya ya. Misalkan di kelas 10 kita belajarnya ya untuk yang fase E ya, tapi nanti ada hubungannya dengan yang akan kita temui di fase F. Oke. Dan ini nanti pembelajarannya juga berorientasi kepada masa depan, berarti disesuaikan dengan dunia kerja juga. Oke, ini ya, pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, kebutuhan dirinya, lingkungannya, dan dunia yang lebih baik. Ini untuk siswanya. Prinsip belajar ini menerapkan pendekatan yang bertujuan memperlengkapi peserta didik, sekolah, dan masyarakat dengan nilai-nilai dan motivasi untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga keberlangsungan kehidupan baik sekarang maupun sampai masa depan. Intinya, si peserta didik itu nanti bisa mempertahankan hidupnya, bisa bekerja, bisa menjadi orang yang sukses. Ya, karena berorientasi pada masa depan. Ya, ini untuk materi prinsip pembelajaran yang ada 5 ini. Ya, ini materinya. Oke, saya stop share-nya, terus saya kembali ke slide yang lainnya lagi. Oke ya, tadi kita sudah belajar 5 prinsip pembelajaran yang ada 5. Satu, ini ya, oke. Nah, dari 5 prinsip pembelajaran yang sudah kita bahas, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak, Bapak Ibu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang prinsip pembelajaran. Ya, saya Pak.
Oh ya, silakan. Saya mau bertanya, Bu Restu Pak. ya. Oke, Bu Restu, Ya. Pak Muji, silakan. Ada berapa 5 prinsip pembelajaran ya, Pak? Oke. Eh, Kira-kira ada yang bisa menjawab, teman-teman sekalian? Berapa sih prinsip pembelajaran? Silakan, ada yang bisa menjawab. Ada berapa prinsip pembelajaran itu? Saya mau jawab, Pak. Nah, ya silakan. Kalau di sini, kalau Bu lihat Rima. di Nah, kalau lihat di materi tampilan, tadi ya. iya dari materi yang tadi, prinsip pembelajaran itu ada 5 ya, Pak? Oh iya, betul. Ya. Oke, itu ya, Bu Restu ya, sudah dijawab sama Bu Rima. Oh iya, Pak, makasih. Prinsip pembelajaran itu ada 5 ya. Dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar, mendukung perkembangan kognitif, relevan, dan berorientasi pada masa depan. Ya, Pak, makasih, Pak. Gitu ya. Ya, Itu. Nah, setelah kita belajar materi, ini materi diskusinya ya. Bagaimana penerapan prinsip pembelajaran yang Bapak Ibu pelajari dalam pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan selama ini. Ya, nanti kita beri kesempatan untuk berdiskusi selama di masing-masing kelompok selama 10 menit. Oke ya. Itu untuk materi diskusinya. Oke. Oke ya. Sudah selesai diskusinya, nanti ada yang memaparkan untuk hasil diskusinya. Oke. Itu. Oke. Nah, dari materi, dari hasil diskusi kita melakukan refleksi. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang prinsip pembelajaran. Dari pengalaman tersebut, mari kita melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut. Ya, bagaimana peran prinsip pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan? Ya, itu untuk refleksinya agar kita lebih dalam lagi mengerti tentang prinsip pembelajaran. Oke ya, demikian hari ini kita sudah belajar tentang prinsip pembelajaran. Oke, terima kasih. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat buat kita semuanya sebagai seorang guru yang harus menyukseskan peserta didik kita semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mas. Iya, sama-sama.